Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiana Maya Sabila dengan nomor induk mahasiswa 2021020012, program studi pendidikan fisika semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan permasalahan soal terkait materi persamaan Schrödinger pada mata kuliah fisika kuantum. Baik, langsung saja ke permasalahan soalnya, yaitu suatu partikel masanya M terperangkap pada sumber potensial satu dimensi dengan nilai potensial yaitu V akan bernilai 0 jika berada di antara sumur potensial untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A, dan V akan bernilai tak hingga atau lainnya jika nilai potensial berada di luar kotak potensial. Maka tentukan persamaan Schrödinger untuk potensial tersebut. Langsung saja ke penyelesaiannya, yaitu kita gambarkan sebuah sumur potensial yang biasa disebut kotak potensial satu dimensi. Nah, dengan jarak partikelnya yaitu 0 sampai dengan A, di mana dalam kotak ini terdapat sebuah partikel bermassa M. Uniknya bahwa dalam kotak satu dimensi ini hanya bisa bergerak dari kiri ke kanan atau dari 0 ke A. Kita beri petunjuk terlebih dahulu bahwa gambar tersebut merupakan sumur potensial sebagai kotak potensial satu dimensi. Nah, jadi potensial di dalam kotak potensial kita anggap 0 karena tidak ada medan apapun dalam kotak. Partikel hanya bergerak dari kiri ke kanan atau 0 ke A tanpa ada gesekan dengan wadah sehingga energinya adalah konstan. Nah, secara matematis kita tuliskan bahwa potensial V adalah tak hingga di X sama dengan 0 dan X sama dengan A. Kenapa dibuat seperti ini? Karena menjamin bahwa partikel A tidak bisa menembus dinding potensial ini. Artinya partikel terkungkung dalam potensial dan tidak bisa keluar dari kotak potensial. Dengan potensial sama dengan 0, maka persamaan Schrödinger adalah I bar dot psi per dot T sama dengan min H bar kuadrat per 2M do kuadrat psi per do X kuadrat plus V psi. Nah, kita ketahui bahwa V sama dengan 0, maka persamaan Schrödingernya menjadi I bar do psi per do T sama dengan min H bar kuadrat per 2M do kuadrat psi per do X kuadrat. Nah, kita ingat bahwa E adalah operator diferensial berupa I bar do per do T, sehingga E sama dengan I bar do per do T. Maka kita tuliskan yaitu E psi sama dengan min H bar kuadrat per 2M do kuadrat psi per do X kuadrat. Dari persamaan tersebut, kita ketahui ada H bar kuadrat per 2M, kita pindah luaskan ke sebelah kiri menjadi 2ME per H bar kuadrat psi sama dengan. Nah, sebelum dilanjutkan, di situ ada X kuadrat. Karena di sini ditinjau satu variabel X saja, maka DO diubah menjadi D. Kita tulis DO apabila sistemnya ditinjau dari X, Y maupun Z. Jika kita tinjau sebagian X saja, maka kita tulis dalam bentuk D. Maka kita tulis D kuadrat psi per do X kuadrat. Nah, kita tambahkan ada minusnya. Kemudian persamaan dari minus D kuadrat psi per dx kuadrat kita pindah ke ruas kiri menjadi D kuadrat psi per dx kuadrat ditambah 2ME per H bar kuadrat psi, dimana sama dengan 0. Kita mengingat dari persamaan tersebut adalah persamaan diferensial order 2, yakni D kuadrat X per dt kuadrat plus K kuadrat X sama dengan 0. Persamaan tersebut merupakan persamaan diferensial. Dari hal tersebut kita lihat ada korelasi antara persamaan tersebut, sehingga kita ambil kesimpulan bahwa K kuadrat sama dengan 2ME per H bar kuadrat, sehingga persamaannya menjadi D kuadrat psi per dx kuadrat plus K kuadrat psi sama dengan 0.
Persamaan ini merupakan persamaan diferensial orde 2. Solusi umum dari persamaan tersebut adalah kombinasi linier antara kosinus dan sinus. Jadi bisa ditulis secara matematis bahwa psi fungsi X sama dengan A cos Kx ditambah B sin Kx. Nah, kita sudah mengetahui solusi umumnya, yaitu psi fungsi X sama dengan A cos Kx ditambah B sin Kx. Sekarang kita tinjau syarat batasnya, di mana X lebih besar sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan A. Karena partikel terkungkung pada kotak satu dimensi dari 0 sampai A seperti dijelaskan di awal, maka pertama kita akan tinjau untuk X sama dengan 0. Kemudian kita tulis kembali solusi umumnya, yaitu psi fungsi X sama dengan A cos Kx plus B sin Kx. Maka X-nya kita masukkan menjadi 0, yaitu psi 0 sama dengan A cos K kali 0 sehingga menjadi A cos 0 ditambah B sin K kali 0 sehingga menjadi B sin 0. Kemudian psi 0 sama dengan A dikali cos 0 adalah 1 ditambah B sin 0, di mana sin 0 adalah 0, maka B dikali 0 kita tuliskan menjadi 0. Kita lihat bahwa psi 0 harus sama dengan 0, maka kita tulis psi 0 sama dengan 0 sama dengan A dikali 1, yaitu A. Maka ternyata kita peroleh bahwa konstanta A sama dengan 0. Sekarang kita sudah peroleh bahwa A sama dengan 0, maka kita substitusikan ke bentuk solusi umum, yaitu psi fungsi X sama dengan A cos Kx ditambah B sin Kx, sehingga menjadi psi fungsi X sama dengan 0 dikali cos Kx ditambah B sin Kx, yaitu hasilnya adalah psi fungsi X sama dengan, karena 0 dikali cos Kx adalah 0, maka bisa ditulis menjadi B sin Kx. Maka bentuk solusi umum ketika sudah disubstitusi yaitu menjadi psi fungsi X sama dengan B sin Kx. Kita ketahui bahwa syarat batas X sama dengan 0 adalah A sama dengan 0. Sekarang kita lanjutkan untuk syarat batas X sama dengan A. Kita memakai persamaan psi fungsi yang sudah disubstitusikan, yaitu psi fungsi X sama dengan B sin Kx, di mana kita masukkan X-nya itu menjadi A, yaitu psi A sama dengan B sin Ka harus sama dengan 0. Nah, bagaimana sih caranya agar sama dengan 0? Kita harus tahu Ka-nya itu harus berapa. K itu harus sama dengan berapa supaya kalau disubstitusi dari sin berapa, maka hasilnya adalah 0. Ternyata Ka itu adalah sama dengan N dikali Pi, di mana N itu harus sama dengan mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Contohnya yaitu kita ganti Ka menjadi N kali Pi, maka kita substitusi N sama dengan 1, berarti sin 1 dikali Pi adalah sama dengan 0, karena Pi adalah 190 derajat. Sehingga memenuhi persamaan Ka adalah N kali Pi. Sehingga kita peroleh persamaan tersebut, K-nya adalah sama dengan N kali Pi dibagi A. Terakhir adalah kita tinjau energi partikel dalam kotak satu dimensi, di mana video awal sudah diperoleh, yaitu K kuadrat sama dengan 2ME dibagi H bar kuadrat. Jika kita akan tinjau energinya, tinggal menggunakan persamaan tersebut, kita pindah ruaskan menjadi E sama dengan H bar kuadrat kali Kx kuadrat dibagi 2M. Sudah kita ketahui bahwa nilai K sama dengan N kali Pi dibagi A, sehingga jika K kuadrat yaitu kita buat menjadi K kuadrat sama dengan N kuadrat Pi kuadrat dibagi A kuadrat. Nah, selanjutnya kita substitusikan K kuadratnya sehingga mendapatkan hasil, yaitu E sama dengan H bar kuadrat dibagi 2M dikali N kuadrat Pi kuadrat dibagi A kuadrat.
Maka hasilnya yaitu E sama dengan N kuadrat dikali Pi kuadrat dikali H bar kuadrat per 2MA kuadrat. Atau bisa kita tulis yaitu EN sama dengan N kuadrat dikali E1, dimana E1 itu sama dengan Pi kuadrat dikali H bar kuadrat dibagi 2MA kuadrat. Perlu kita ketahui bahwa energi dalam fisika kuantum yaitu bersifat diskrit, yaitu dimana yang persamaan EN sama dengan N kuadrat dikali E1 yaitu N kuadrat, yaitu dengan bilangan bulat dikali dengan energi terendahnya. Keadaan energi terendah itu disebut sebagai ground state energi. Maka hasil akhir dari energi partikel dalam kotak satu dimensi yaitu E1 sama dengan Pi kuadrat dikali H bar kuadrat dibagi 2MA kuadrat.